Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya senang sekali bisa menjumpai di pagi hari ini. Bagaimana kabar? Ada sukacita, sehat walafiat, puji Tuhan. Pasti Tuhan menyertai kita, kita dijaga, dilindungi, diberkati bukan? Haleluya. Untuk itu ucapkanlah syukur sebelum kita menerima renungan pagi. Ya Tuhan, kami naikkan puji syukur dan terima kasih. Pertolongan-Mu sangat nyata bagi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau memberkati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu peduli kepada kami, bahkan menyediakan apa yang kami perlukan. Untuk itu ya Tuhan, kami ucapkan syukur, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Engkau menggembalakan kami. Karena itu kami percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami siap menerima firman, karena itu berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan hidup bersandiwara. Wahyu 3 ayat 1 berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah saudara, semua orang tentu ingin memiliki reputasi yang baik. Reputasi atau nama baik ini tidak datang begitu saja, melainkan sebagai hasil perbuatan atau tindakan kita. Namun, banyak orang ingin dikenal dengan reputasi yang baik, sekalipun sebenarnya hidup mereka berbeda dengan yang dicitrakan di depan orang lain. Mereka hanya bersandiwara, hanya pura-pura baik, padahal dia bukan orang yang baik. Nah saudara, mereka lebih khawatir tentang anggapan orang dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya. Bahkan ada tokoh publik yang membayar konsultan untuk melekatkan citra tertentu pada diri sendiri. Berbagai lembaga atau perusahaan melakukan banyak cara, bahkan membayar biaya iklan yang mahal demi mendapatkan reputasi yang baik, tentunya dengan tujuan memperoleh untung yang lebih besar. Nah saudara, kita dapat menjalani hidup bersandiwara di hadapan manusia dengan hanya menampilkan hal-hal yang baik sembari menyembunyikan sifat buruk kita. Nah saudara, namun semuanya ini tidak dapat kita tutupi dari Allah yang Maha Tahu. Pendapatnya tentang kitalah yang terpenting, yang paling menentukan. Reputasi semu yang kita bangun terpampang jelas baginya. Karena itu dikatakan dalam kitab Wahyu tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah saudara, orang-orang menilai jemaat di Sardis sebagai gereja yang hidup, namun Tuhan menilai mereka sebagai gereja yang mati. Sekalipun mereka melakukan berbagai macam pelayanan, banyak aktivitas, tetapi ternyata tak satu pun pekerjaan itu beres menurut Tuhan. Karenanya Dia meminta mereka untuk bangun serta menguatkan apa yang masih tersisa, yang masih dapat diperjuangkan. Tuhan memperingatkan agar mereka bertobat serta kembali kepada firman yang telah mereka terima sebelumnya. Sehebat apapun anggapan orang tentang diri, keluarga, karir, atau pelayanan kita, semuanya tak berarti jika Tuhan menilai sebaliknya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah hidup bersandiwara. Hiduplah dengan tulus apa adanya, sehingga orang menilai kita ini betul-betul penilaiannya itu adalah benar-benar nyata, bukan kita tutup-tutupi atau kita pakai topeng yang akhirnya bukan kita yang seperti itu. Nah, sehingga penilaian orang lain akhirnya, wah dia orang baik, padahal dia jahat. Nah saudara-saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hidup bersandiwara.
Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Tuhan menghendaki hidup tulus yang dijalani dengan pertobatan, bukan reputasi semu yang kita bicarakan. Amin. Kita satu dalam doa. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami menutup-nutupi kekurangan kami, lalu kami kemudian memakai topeng seolah-olah kami orang yang baik, supaya reputasi pandangan orang terhadap kami adalah yang terbaik. Tetapi itu tidak sama dengan hidup kami yang sebenarnya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau merendahkan diri. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Ajar kami hidup dengan sederhana, hidup dengan tulus apa adanya. Kami tidak bersandiwara, tetapi jujur apa adanya. Inilah kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Dan orang akhirnya mengerti siapakah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Engkau yang maha tahu. Itu sebabnya teguran kepada jemaat yang ada di surat Wahyu tadi, itu sebetulnya adalah untuk kami. Terima kasih banyak Bapa, Engkau memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang terpandang baik menurut penilaian Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam bimbingan-Mu, biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami serahkan aktivitas kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, ajar mereka berfokus hanya memandang dan berharap kepada Tuhan, tabib di atas segala tabib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Selamat pagi. Saya berjumpa esok hari.